Anak kecil itu kan tidak bisa memilih dia lahir di rahim siapa. Dia lahir di rahim siapa. Karena aku tahu, menurut lu lahir dari seorang Denny Setiaresta, gimana tuh nasib tuh anak ya kan? Gimana tuh nasib tuh anak ya kan? Nah, walaupun semua orang, aku merasa waktu itu semua orang ninggalin aku, tapi Tuhan sih nggak pernah ninggalin aku. Dia selalu meluk aku. Wah, jadi sekarang tujuan hidupnya, sekarang kalau aku ngeliat masa lalu ya, kalau bukan aku doang ngeliat masa lalu kalian ya, lu lihat masa lalu gue, kayaknya nggak ada tujuan hidup ya, entah mau ngapain, ngonten, bikin rame ya, rame selalu rame sih ya, cuman tujuan hidupnya tuh nggak ada, kerjaan juga selalu ada, cuman nggak ada tujuan hidup, nggak ngerti, selalu ada ya, selalu apa ya, intinya nggak ada tujuan hidup lah dulu sekarang, kalau sekarang ada tujuan hidup, jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh mikir ribuan kali. Ratusan kali, ribuan kali mikir, nanti kalau jadi lihat gimana, kalau mama aku lihat gimana, kalau jadi lihat nanti udah gede malu gimana, gitu sih. Jadi kalau tiap berucap apa berkata-kata mikir, kalau dulu kan gue nggak peduli apa kata orang itu nggak penting kalau dulu, yang penting tuh apa kata gue itu dulu. Tapi kalau sekarang gue ngeliat masa lalu gue bener-bener nyesel. Kalau misalkan ada yang hatinya sakit karena gue nyesel juga, gue minta maaf kalau ada yang tersakiti. Karena gue, walaupun gue tidak ada maksud, tapi secara langsung atau tidak, pasti kata-kata gue itu banyak menyakiti orang. Walaupun gue ini tidak maksud ya, tapi tidak dipungkiri, ya gue ini tidak berpikir berkali-kali gitu. Dan apa yang terjadi dulu, ini pesan penting ya, apa yang terjadi dulu itu gue sangat sesalin semuanya. Dan ini pesan penting karena kalau gue kasih tau ya, jejak sosial media itu nyata cuy. Beneran nyata dan nggak bisa dihapus. Jadi buat gue untuk semua konten kreator apa segala macam yang belum punya anak ya, itu berpikir dua kali lah sebelum konten. Karena nanti kalau anak gue lihat seperti gue, baru sadar gitu, oh ya nanti kalau anak gue lihat gue dulu kayak gini gimana ya. Gue takut anak gue malu gitu punya ibu dari rahim gue gitu. Aku maunya kan jadi ibu yang dibanggain Jaden kelak gitu. Jadi makanya sekarang itu kalau ditanya apa yang berubah, ya sekarang gue mau fokus untuk berbuat kebaikan aja buat sesama, menimbun kebaikan. Karena kalau misalkan berita gue yang zaman dulu itu dan masa lalu gue mungkin sudah tidak tertolong. Tapi gue pernah gagal jadi manusia, gue pernah gagal sebagai wanita, tapi aku gak mau gagal untuk jadi seorang ibu sih. Jadi aku sekarang fokus untuk berbuat baik, menimbun, nggak bisa ditimbun sih, itu sih nggak tertolong sih, jejak digital aku sih nggak tertolong, tapi aku pengen berusaha mungkin berbuat baik, bekerja keras biar Jaden setidaknya tahu setelah adanya dia, walaupun di masa lalu gue nggak tertolong, tapi sejak dia lahir, aku berusaha jadi ibu yang baik. Dan ya semoga dengan kebaikan aku ini Jaden dan kerja keras aku, semoga Jaden bisa bangga sih sebagai. Iya, karena aku kan bukan seorang ibu doang ya, aku ibu dan ayah sekaligus buat Jaden. Gue belajar dari orang kan, cerminan anak itu kan ibu dan ayahnya. Sedangkan kalau misalkan ayahnya kan nggak sama, Jaden kan ayahnya kan udah gue sendiri kan, ibunya adalah aku sendiri. Jadi cerminan yang dia lihat pasti diri aku. Aku pingin Jaden jadi anak yang baik, aku pengen Jaden jadi anak yang baik, sehat, dan berperilaku baik, tidak menyakiti orang. Cerminan yang terdekat siapa? Kan cuman diri aku, bukan terdekat, hanya aku cerminannya gitu. Jadi aku berusaha mungkin ya harus berubah. Kalau aku mau anakku baik, aku rasa aku juga harus berperilaku baik, karena kan aku contoh satu-satunya. Dari sejak dia lahir aku sangat merasa bersalah, makanya aku pernah bikin lagu kan yang Maafkan Mama kan. Itu aku minta maaf sama dia kalau misalkan memang keadaan kita memang seperti ini. Ya nggak ada yang mau kok keadaannya kayak gini kan ya, nggak ada yang mau keadaannya kayak gini. Ibu single mom di mana sih di luar sana yang pengen jadi single mom? Nggak ada yang bisa, dan aku rasa nggak ada yang kuat. Karena aku awalnya merasa aku nggak kuat. Tapi kan aku harus kuat buat anak aku. Dia kan cuman ada aku. Nah terus dari gitu kalau Jaden itu kan anak kecil itu kan tidak bisa memilih dia lahir di rahim siapa. Dalam kondisi seperti apa dia nggak bisa milih mau jadi anak gue atau anak Rasman atau anak siapapun lah ya, atau anak
orang kaya atau anak orang susah, iya ya, anak biasa aja ya, nggak ada yang bisa milih. Ya cuman ya nggak ada yang bisa milih, dan dengan kondisi keluarga yang utuh atau keluarga yang nggak utuh nggak ada yang bisa milih sih. Jadi kalau gue sedih banget kalau misalkan ada yang ngatain anak gue kayak gitu. Itu kalau misalkan benci sama aku, ya katain akunya aja lah. Kayak Rasman tuh kan ngomong katanya itu anak nggak ada ayahnya. Berkali-kali kan dia bilang kan, menurut aku kalau mau ngatain guanya aja. Ya gue memang mungkin manusia yang tidak disukai banyak orang. Tapi anak gue tidak salah apa-apa karena dia tidak memilih untuk lahir di rahim gue kan. Jadi ya aku cukup merasa bersalah sama dia. Makanya aku berusaha mati-matian sih. Aku berusaha kerja, berusaha jadi lebih baik, ya semua buat Jaden. Tanggal 11 masuk 1 tahun? Iya, 1 tahun, nggak berasa ya. Gimana perkembangan Jaden? Hah? Gimana perkembangan Jaden? Jaden itu tadi pertama kali dia cukur rambut. Iya, rasanya mau nangis sekarang ya udah gede. Dulu di perut, terus kan dia teriak-teriak dengan suaranya aja aku mau nangis. Karena Jaden ya luar biasa ya, seneng banget perkembangan dia, sehat. Terus dia gitu ceria. Walaupun ya orang bilang dia apalah, nggak ada bapaknya lah, nggak ada ininya. Ya. Tapi mau gimana lagi ya, walaupun orang ngomong gitu, kita nggak bisa nutup mulut semua orang kan. Jadi yang paling benar aku pikir tadinya, ih kok orang-orang kok gitu ya ngomonginnya ya. Kok ngomongin ngatainnya Jaden ya, bukan ngatain gue ya. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue nggak bisa nutup semua orang kan. Tapi gue bisa mengadakan Jaden untuk jadi anak yang pemaaf. Jadi ya gue kalau misalkan ada yang ngatain Jaden, ada yang ngatain aku, ya aku maafin. Biar Jaden juga kelaknya jadi anak yang pemaaf. Karena kalau aku marah sama semua orang, oh ngatain Jaden ini, nanti Jaden juga belajar nggak terima juga. Karena emaknya aja nggak terima, nanti anaknya juga nggak terima lagi belajarnya. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Tapi kalau misalkan dia pemaaf, dia legowo, ya mungkin selesai, yang dimaafkan. Jadi aku ngajarin Jaden dari sejak dini, dimulai dari diri aku sendiri. Walaupun ada yang jahat, walaupun ada yang baik, kita harus tetap balas dengan kebaikan. Gitu, biar nggak sakit hati. Karena sakit hati itu kan jadi luka kan, jadi beban. Iya, daripada aku ajarin dia, ngatain lu, nggak boleh ngatain Jaden nggak ada bapaknya. Enggak sih, sekarang sih aku belajar maafin aja. Biar Jaden juga dari kecil terbiasa untuk memaafkan orang, karena dia lihat mamanya memaafkan. Aku rasa aku bisa menjadi ibu dan ayah yang baik sih buat Jaden. Jadi aku bisa apa ya? Pertama, yang pasti aku bisa menerima keadaan. Yang kedua, aku mandang Jaden itu, ada kan orang kan banyak banget ya. Banyak banget kan di luar sana yang ibu-ibu pukulin anaknya, bapak pukulin anaknya, istri pukulin suami, ya kan? Istri pukulin suami juga ada yang pukulin istri. KDRT banyak banget, dan itu kan nggak bagus untuk rumah tangga. Ya kan, banyak banget terjadi di mana-mana yang kelihatannya bahagia sebenarnya enggak. Punya suami lebih nyusahin, punya istri juga berantem terus, ya kan. Terus ya gitu ya, banyak hal lah di luar sana. Ya intinya sih satu, aku bersyukur aja menerima keadaan. Mungkin kalau misalkan aku masih di Bangkok waktu itu, aku punya suami, memang aku nggak kabur. Kalau aku nggak kabur, aku punya suami. Tapi bisa aja aku digebukin. Ya, udah terjadi sih sekali sih, 2 kali digebukin sih. Kalau misalnya bertahan, bisa aja tuh mayat aku tuh di Sungai Cowok Raya. Banyak kan terjadi itu, udah banyak terjadi kan sekarang. Ya jadi ya bersyukur aja, aku sangat menerima keadaan. Terus ya gitu, kalau misalkan ibu-ibu yang suka mukulin anak apa segala macam, orang tua yang single mom, itu kan karena mereka tidak memandang anak mereka dengan penuh cinta. Dan menyalahkan anaknya karena keadaan mereka. Sebenarnya kan mereka itu kan ada kan karena emak bapaknya, karena kita. Gitu itu iya, bukan di download, bukan di copy paste, ya kan. Anak itu hadir karena orang tuanya, bukan anak yang minta. Tapi kan seringkali orang menyalahkan anaknya itu karena keadaan. Tapi kalau aku ngeliat Jaden tuh memandang Jaden dengan cinta, jadi aku bahagia. Karena sekalipun kalau kamu melihat anak kamu dengan kekurangan, dengan menyalahin gitu, pasti anak kalian mau ngapain pun juga salah. Tapi kalau aku ngeliat Jaden kayak aku ngeliat Jaden gitu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, jadi aku seneng banget. Dia bisa ngomong, dia bisa mama, dia bisa papa, dia bisa kata-kata baru, bisa perkembangannya, itu tuh benar-benar bahagia. Jadi si Jaden ini kan di bulan November ini tiap harinya aku bikin ulang tahun dia, biar dia lihat di kehidupannya nanti.
bukan di kehidupan nanti, reinkarnasi dong. Pas saat dia dewasa, dia bisa lihat kalau misalkan dia tuh disayang. Jadi walaupun orang bilang, Jaden inget ya omongan aku. Walaupun orang bilang Jaden nggak ada bapaknya, nggak ada apa, nggak usah dipeduliin. Tapi Jaden lihat di sini ada mama, ada aku, momomnya, ada omanya, ada opanya yang sangat amat sayang sama kamu. Gitu. Dan akan ngakuin apa aja buat kamu, buat Jaden senyum. Walaupun aku tidak bergelimang harta, walaupun aku bukan konglomerat, bukan orang kaya, tapi aku usaha mati-matian untuk Jaden. Jadi kan dulu tuh aku tuh berpikir kan, aku kan dulu kan baru pertama kali punya anak, jadi tuh aku pikir, ini anak kok misalkan nggak ada suratnya gimana? Iya kan nggak bisa sekolah, nggak bisa minta surat sama bapaknya kan nggak mau kan, kita bikin deh surat kalau maksudnya buat anaknya aja gitu kan, yang penting anaknya ada dokumennya satu, terus dua nggak dikatain orang. Dua aku kan mikir gitu kan, dulu sampai stres tuh karena aku tahu menurut tuh lahir dari seorang Denny Setiaresta, gimana tuh nasib tuh anak ya kan, udah nggak ada suratnya, nggak ada suratnya, nggak ada dokumennya, terus segitu dikatain apa nanti anak gue sama orang-orang, aku stres banget kan. Makanya aku pernah minta surat ke bapaknya, pernah ke Bangkok, terus dia gitu bapaknya kan nggak mau kan, terus dia gitu terus aku pikir gimana nih anak gue. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan itu baik. Untungnya aku untungnya dia nggak mau bikin surat waktu itu. Terus dia pernah suruh tes DNA apa segala macem kan. Ya puji Tuhan, Tuhan itu memang baik. Memang segala sesuatu tuh ada jalannya. Bayangin kalau misalkan ada surat waktu itu. Ternyata kemarin aku bikin visa, itu ditanyain. Bapaknya mana? Kenapa nggak ikut? Terus udah gitu surat dari bapaknya mana, butuh persetujuan tanda tangan bapaknya, apa segala macem, iya kan? Kalau misalkan waktu itu nama Jaden ada, aku lagi mau bikin visa, mau bikin sekolah, mau bikin apa gitu kan, butuh tanda tangan bapaknya, sedangkan bapaknya kan tiap hari mabok. Iya kan, mabok sampai ke langit ke-7, mabok alkohol, mabok giting, mabok cimeng, iya mabok segala macam zat, tes urin aja itu. Tapi nggak apa-apa, sudah gue maafkan. Udah nggak boleh. Tapi berkat dia juga aku berterima kasih karena ada dia lahir Jaden. Kalau nggak kan nggak ada. Iya kan. Nah terus udah gitu ya misalkan kayak gitu ya. Bayangin minta persetujuannya. Susahnya kayak apa? Mesti nungguin dia, ribet banget kan. Ya akhirnya kemarin bikin visa ditanya bapaknya mana. Terus kan aku bilang kan, bapaknya mati. ini pelajaran penting ya guys ya, ini buat kalian ya. Ini edukasi ya. Kalau misalkan bikin visa, lu single mom, jangan bilang bapaknya mati. Tahu kenapa? Nggak boleh bilang bapaknya mati. Tahu kenapa? Diminta surat matinya mana? Iya, untungnya itu nggak ada nama suratnya ya, nggak ada nama bapaknya. Diminta surat matinya mana? Terus aku bilang dong, maksudnya bukan mati di kehidupan ini, mati di dalam hidup saya pak. Ya bener kan? Ya bener, kalau nggak di hidup gue lagi ya berarti gue anggap mati di kehidupan saya kan? Iya, karena kalau bilang mati diminta suratnya loh. Kalau misalkan sampai ada itu nama bapaknya, mesti minta tanda tangan bapaknya. Untuk single mom di luar sana ya guys ya, aku tidak membenarkan apa kelakuan aku. Tapi buat apa ya, tapi kan namanya nasib itu nggak bisa dicegah kan ya. Kalau misalkan garis takdir, garis hidup itu nggak bisa dicegah kadang-kadang ya. Kalau misalkan ada yang senasib sama aku, jangan takut, jangan kayak gue dulu. Minta-minta, ngemis-ngemis surat terakhir, nggak dikasih, akhirnya sakit hati, tenang aja. Lebih enak nggak ada suratnya, untuk menurut aku ya. Ujiannya tuh bukan cuma sekedar nggak ada suami, tapi ujiannya tuh di uang juga. Waktu itu kan dulu, gitu aku ke tempat kalian tuh masih naik taksi ya? Iya, betul. Naik taksi ya? Taksi online. Naik taksi online karena mobil Maxi aku dijual. Iya, benar ceritanya. Iya, mobil Maxi aku tuh aku jual untuk bayar THR karyawan. Karena itu musim-musim lebaran kan ya? Benar ya? Aku jual untuk bayar THR karyawan. Tuh aku mikir tuh gimana ya, mampus gue ya. Terus aku doa tiap hari, Tuhan, kalau misalkan memang hidup aku, Tuhan kalau misalkan memang hidup aku memang harus hidup aku untuk Jaden dan aku tidak ada pasangan hidup di kemudian nanti. Memang kalau misalkan memang aku ditakdirkan tidak ada pasangan hidup, nggak apa-apa. Yang penting izinkan aku untuk bisa ngebahagiain anak aku dan orang tua aku. Itu doa aku. Kalau misalkan bapaknya nggak tanggung jawab juga nggak apa-apa Tuhan. Tapi jadikan aku ibu yang tanggung jawab dan jangan sampai aku jadi ibu yang gagal karena aku pengen jadi wanita dan manusia yang gagal.
dan pernah juga dan seringkali mengecewakan orang tuaku. Itu doaku. Aku doa terus tiap hari, terus tiba-tiba pengen jualan daster ya. Puji Tuhan, jualan daster itu sampai sekarang. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Tuhan itu benar-benar ya. Malaikat kecil itu yang nolong Dennis. Iya, di Tuhan itu benar-benar menurut aku sih luar biasa baiknya sama aku sih. Ya, lihat aku tingkahku begitu, apalagi aku masih dikasih orang tua yang sangat amat baik, mama papa aku dan anak aku yang Tuhan sehat. meluk Dennis kan? Tuhan, iya benar. Walaupun semua orang, aku merasa waktu itu semua orang ninggalin aku, tapi Tuhan sih nggak pernah ninggalin aku. Dia selalu meluk aku. Jaden hari ini 11 November 2024 ya. Berarti Jaden udah 1 tahun ada di dunia. Ingat banget dulu waktu pas Jaden di perut, masih stres. Sebenarnya aku rasa kalau dulu itu sebelum dia lahir kayaknya aku nggak pernah tahu yang namanya bahagia deh. Bisa dilihat dari tingkah aku. Mungkin aku juga nggak mencintai diri sendiri karena aku nggak peduli dengan orang ngomong apa. Aku cuma peduli sama, nggak ada yang aku peduli sih, nggak peduli dengan orang ngomong apa. Aku tidak peduli bagaimana orang memperlakukan aku. Aku disakitin juga aku nggak peduli. Nggak ada yang jadi aku nggak ada kebahagiaan dulu. Hampa aja. Hampa jalanin aja. Sekarang aku sejak ada Jaden, aku belajar mencintai Jaden. Aku belajar mencintai diri sendiri. Aku juga belajar mencintai orang tua aku dari dulu sayang. Cuman sekarang aku lebih tahu, lebih paham. Karena aku sekarang punya anak, jadi aku paham betul rasa jadi mama aku yang mengorbankan segala waktu, uang buat aku, cuman buat aku.